Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 periode 2023. Perkenalkan, nama saya Isnani Munawaroh, sarjana pendidikan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor peserta 201502670639. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pleret, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Mbak Siva. Terus Mas Jagat. Nah, ada lagi? Jagat. Kenapa Mas Jagat? Sakit. Mbak Naira? Sakit. Ada lagi? Mbak Asyifa. Asyifa. Sakit juga? Oh, tadi Mbak Ulfa izin ya. Ulfa izin. Sakit juga. Nah, oke. Alhamdulillah, semoga kalian hari ini yang berangkat sekolah diberikan kesehatan dan teman-teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan biar ikut belajar kembali. Gitu ya. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan apa? PTS kedua. Sudah siap belum? Belum. Ada yang sudah. Nah, kalian harus meningkatkan belajarnya kembali biar besok ketika pas PTS tiba waktunya kalian sudah siap. Begitu ya. Kalian hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Pembelajarannya berjalan lancar. Sebelum kita belajar, kita mengasah konsentrasi kita dulu ya, biar nanti saat pembelajaran kalian konsentrasi. Ilmu yang kita dapatkan bisa masuk kita serap menjadi wawasan kalian pada pembelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, ingat, konsentrasi. Pesannya Bu Isna hanya konsentrasi. Oke. Tepuk waktu. Pagi, siang,
pikirannya kita fokuskan pada pembelajaran agar pembelajaran bisa kalian terima dengan baik. Begitu ya, Mbak Siva? Mas Hakim, siap? Oke, terima kasih. Siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang teks berita? Teks berita itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa? Yuk, ayo, teks berita. Ayo, baru kemarin loh, minggu lalu. Teks berita adalah, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Masih ingat? Iya, Kak Laida? Intinya melaporkan. Melaporkan apa, Mbak? Peristiwa yang telah terjadi. Melalui apa? Kalau teks berita berarti melalui apa? Teks atau media cetak, iya toh? Nah, kalau media elektronik radio itu menyampaikan beritanya menggunakan apa? Suara, pesan suara. Jadi beda ya, teks dengan audio visual. Kalau audio visual itu diucapkan langsung dengan kita, tetapi kalau teks berita itu disampaikan melalui tulisan, ya, paham? Oke, nah kita lihat dulu. Nah, yuk, nih kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks berita. Nah, masih ingat? Teks berita adalah suatu informasi yang dilaporkan tentang hal yang sedang terjadi, disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak. Misalnya media cetak itu apa toh? Koran, majalah, ada lagi? Bukan, ada lagi? Komik, bukan. Kurang tepat. Apa? Koran, iya sudah koran. Berarti yang jelas media cetak itu disampaikan melalui surat kabar, iya toh? Nah, kemudian kita masuk lagi di sini. Nah, unsur-unsur teks berita itu ada berapa? Ada berapa? Masih ingat? 6, 5W1H. Nah, 5W1H. W yang pertama apa? Masih ingat? Nah, artinya apa? Yang kedua? Terus kemudian yang ketiga? Apa itu? Yang keempat? Apa itu? Yang kelima? Artinya? Yang terakhir? Apa itu? Bagaimana? Nah, itu harus kalian hafal di luar kepala, karena berita itu mencakup 5W1H. Itu di mana-mana, di bahasa Inggris juga ada, di bahasa Indonesia juga ada. Berarti kalian harus hafal 5W1H. Oke, kita hanya mengulas yang lalu loh. Yang kemudian struktur teks berita itu ada berapa? 4. Yang pertama apa? Judul berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, ekor. Nah, biasanya kalau ekor itu ada di akhir. Kalau yang namanya judul
tidak dituliskan di belakang? Boleh tidak? Tidak. Kalau ekor kalian taruh, kalian letakkan di awal, boleh tidak kira-kira? Tidak. Berarti kalian harus urut ya, menyebutkannya. Misal kalian diminta untuk menyebutkan struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama, acak, kalian menyebutnya. Boleh tidak? Tidak. Harus runtut dari awal sampai akhir gitu. Kira-kira kalau perut kalian di kepala terjadi tidak? Tidak. Kalau kaki kalian di kepala terjadi tidak? Tidak. Makanya kalian harus menyebutkan struktur teks berita itu harus runtut. Yang pertama, struktur teks berita yang pertama judul berita, yang kedua tubuh berita, yang ketiga, keempat. Nah, harus hafal ya. Untuk selanjutnya, kemarin kalian sudah saya bentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya nanti dua ya, sudah menjadi 2. Nah, sudah tersusun ya. Nanti Mbak Gaida sama Mbak Felicia ya. Karena ada beberapa siswa yang tidak masuk. Hari ini Bu Isna akan membagikan beberapa hadiah untuk kalian. Nah, nanti coba kalian perhatikan apa yang ada dalam gulungan kertas ini. Ini adalah hadiah untuk kalian membuat sebuah berita. Oke, nanti silakan bekerja sama dengan kelompok kalian. Kalian ceritakan, kalian buat judul, kalian susun secara runtut sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam teks berita. Nah, ini ya. Nah, kalian silakan kamu perhatikan baik-baik gambar yang ada di dalam ini. Ini adalah kejutan, gambar ini tidak sama ya. Bisa kalian ceritakan sendiri sesuai keadaan gambar. Begitu ya. 1, 2, 3, 4. Coba dibuka, isinya apa? Dan silakan kalian buka bersama kelompok kalian. Silakan kalian cermati gambar yang sudah ada di hadapan kalian semuanya. Nah, kalau sudah, kira-kira bisa tidak kalian menceritakan menjadi sebuah teks berita? Itu kejadiannya di mana? Di mana kejadiannya? Di kelas mana? Nah, 7B itu di mana? Nah, kalian harus menjelaskan secara runtut. Nah, itu kegiatannya adalah kegiatan dilakukan di 7B, di sekolah, di SMP Negeri 2 Pleret. Kira-kira nek kalian menggunakan baju pramuka itu hari apa? Nah, kira-kira seperti itu kalian ceritakan. Bisa tanggalnya kegiatan Jumat bersih itu kalian lakukan pas tanggal berapa? Nah, sudah, coba lihat. Nah, boleh menyebutkan namanya siapa saja yang ada di dalam situ, dalam gambar itu. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Ya. Sekarang saya ingin melihat. Sudah diberi nama? Sudah diberi nama? Diberi nama, diberi kelompok dulu
nanti saya panggil siapa yang akan maju mempresentasikan. Diberi nama dulu. Sudah? Kelompok apa? Oh, sudah? Ya. Sudah diberi nama? Oh, sudah. Ya. Gambarnya tidak usah, tetap dipegang kalian semuanya. Mana Mas? Oke, punya nama? Ya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah terkumpul? Ya. Belum? Ya. Coba kita perhatikan. Gambarnya masih kalian pegang ya. Nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kira-kira yang maju hari ini siapa ya? Siapa ya? Mbak Siva Nur sama Mbak Desvita, kelompok apa ya? Rau. Ya, silakan maju ke depan. Ya, di bawah sini. Kegiatan Jumat Bersih ini dilakukan agar siswa-siswi kelas 7B dan SMP Negeri 2 Pleret mendapatkan tempat yang nyaman dan bersih untuk belajar. Kegiatan ini dibimbing oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pleret supaya siswa-siswi SMP Negeri 2 Pleret melakukan Jumat Bersih dengan tertib dan tidak main-main. Setelah siswa melakukan kegiatan Jumat Bersih ini, siswa mendapatkan tempat nyaman untuk belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana kegiatan Jumat bersih itu dilakukan di mana? Karena tidak dijelaskan di SMP Negeri 2 Pleret. Sudah. Kegiatan ini dilakukan di jendela kelas 7B yang ada di dekat parkiran. Parkiran SMP Negeri 2 Pleret. Ya. Pertanyaannya, apa alasan mereka melakukan Jumat bersih? Gaida bilang bagus. Nah, tadi pertanyaannya kita ulangi sekali lagi. Apa alasan mereka melakukan Jumat bersih? Apa alasan mereka melakukan Jumat bersih? Agar mendapatkan tempat nyaman untuk belajar. Berarti benar ya Mbak Ida. Ada masukan lagi, ternyata tadi belum diberikan alasannya anak-anak kelas 7B siswa-siswi SMP Negeri 2 Pleret melaksanakan kegiatan Jumat bersih itu tujuannya untuk apa? Nah, itu belum disampaikan, gitu ya Mbak Siva. Nah, bagus itu. Ada lagi anak putra yang ingin bertanya? Mas Wiji boleh? Ada lagi? Yuk, satu lagi yang ingin bertanya, siapa tunjuk jari? Mas Wiji boleh? Yuk, gak apa-apa, yuk. Kira-kira ada lagi tidak sesuai gambar itu? Boleh Mbak Sakti ya, terima kasih. Nah, bagus sekali. Saya Septiana Deida Puspitasari ingin bertanya kapan terjadi kegiatan tersebut? Kapan? Pada hari Jumat 1 Maret 2024 pada awal jam pertama dimulai. Tadi sudah disampaikan belum di situ? Ada jamnya? Tidak, mungkin Mbak Sakti pengen ditegaskan lagi. Nah, itu kegiatannya hari Jumat. Jumatnya tanggal berapa? 1 Maret. 1 Maret 2024. Waktunya sudah belum? Yang pukulnya sudah belum? Belum. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi, dilengkapkan. Kalau dilengkapi ya, berarti pada jam pertama. Nah, itu ya, Mbak Siva, ya. Ya. Nah, sekarang terima kasih atas presentasi dari Mbak Siva dan Mbak Deswita. Sudah ada masukan banyak sekali dari teman-teman. Mohon nanti untuk diperbaiki di kemudian hari. Begitu ya? Ya, berikan tepuk tangan. Ya, kita harus di depan situ ya, Mbak ya.
kita harus betul-betul memahami apa yang kalian amati dulu, objek yang kalian lihat ya, objeknya apa dulu. Nah, ingat 5W1H. Tadi Bu Isna sudah di depan sudah sampaikan bahwasanya 5W1H itu sangat penting untuk membuat sebuah teks berita secara runtut, gitu ya. Nah, tadi ada beberapa masukan dari teman-teman kalian, jadi nanti bisa dievaluasi kembali. Jika nanti kalian diminta untuk membuat sebuah teks cerita, kalian harus lebih jeli, lebih memperhatikan objek yang kalian lihat, begitu ya. Nah, oke. Nah, berhubung waktu kita sudah hampir habis, nanti Bu Isna akan memberikan PR kalian. Tugasnya tugas individu. Nanti silahkan kalian teks ini dibaca, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada dalam bacaan. Jangan lupa dikerjakan ya. Besok kita bahas bersama di kemudian hari. Ya, PR ya. Silakan nih dibagikan Mas. Ya, cepat. Dilantik ke belakang aja. Nah. Nih, nah. Jangan lupa PR-nya tetap dikerjakan. Nah, yang pertama, yuk kalian perhatikan hal menarik apa yang Anda dapatkan pada materi ini. Kalian dalam materi teks berita, kalian sudah mendapatkan apa yang menarik bagi kalian. Terus kemudian kalian berikan alasannya, mengapa, berikan alasannya ya. Apakah kalian mendapatkan materi yang menarik dalam teks berita? Awalnya kalian tidak tahu dengan yang namanya berita. Setelah kalian mempelajari, apakah kalian mendapatkan wawasan, pemahaman tentang teks berita? Yang berikutnya, yang kedua adalah apakah ada ide atau pengalaman dari guru lain yang berbeda dari pelajaran yang Anda jalankan selama ini? Ada tidak? Kalau ada, boleh dituliskan. Kalau tidak, jawab aja tidak. Terus, yang terakhir, apa tindak lanjut yang ingin kalian lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Nah, materi hari ini itu apa kalian? Teks berita. Nah, setelah kalian mendapatkan materi pembelajaran teks berita, tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan pemahaman materi teks berita itu apa? Sudah? Yang sudah boleh dilakukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Nih, maju ke depan saja.
tentang teks berita itu dari kalian yang belum memahami menjadi sudah paham tentang yang namanya teks berita. Berarti nanti kalau kalian diminta untuk membuat berita itu bisa, ya. Bahkan kalian kalau sudah pandai banyak menulis, bisa kalian kirimkan di Radar Jogja, Harian Jogja. Kalau kalian sudah bisa diunggah, nama kalian terpampang di koran tersebut, kalian akan mendapatkan bonus. Nah, jadi kalian pandai-pandai untuk menulis, begitu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Banyak lebihnya Bu Isna mohon maaf, banyak kekurangannya Bu Isna juga mohon maaf. Akhir wassalam.